Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana haqqan alaihi nasrul mu'minin. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa setiap kita memiliki kewajiban yang sama untuk membangun dan mewujudkan negeri yang baik, aman dan nyaman untuk semua anak negeri. Dan Allah yang maha pengampun ridho kepada penduduknya. Keadaan negeri yang menjadi dambaan dan impian kita semua adalah negeri yang selaras antara kebaikan alam dan kebaikan perilaku penduduknya. Negeri yang subur dan penduduknya makmur, namun tidak lupa untuk tetap bersyukur kepada Allahu Rabbun Ghafur. Para pendahulu kita menyebutnya dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berbagai cara telah dilaksanakan dalam membangun negeri ini. Segala metode telah diterapkan. Yang tinggi direndahkan, yang rendah ditinggikan, yang jauh didekatkan, yang belum ada diadakan, dan bahkan yang belum sempurna disempurnakan. Semua potensi dikerahkan, namun sampai sekarang hal tersebut tak kunjung terwujud. Peribahasa mengatakan jauh panggang dari api. Sebab utamanya adalah karena faktor lemahnya iman. Kalau imannya kuat dan mantap, tak akan terjadi penyelewengan yang dapat berakibat fatal, yang mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan masyarakat negeri ini. Manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara ada suatu keharusan untuk berpegang pada keyakinan iman yang mantap dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah diisyaratkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan dunia ini dalam bustan atau taman. Sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya bustan jayyinat bi khamsati asya'a, ilmul 'allama wa adlul umara wa ibadatul ubbad wa amanatut tajjar wa tasihatal mukhtarifin." Dunia ini bagaikan taman yang indah bila dihiasi 5 perkara, yaitu ilmunya para ulama, keadilannya para penguasa, ibadahnya para hamba, amanahnya para pedagang, dan disiplinnya para karyawan. Inilah 5 pilar untuk mewujudkan negeri idaman. Pertama, ilmunya para ulama. Ilmunya tidak hanya dimiliki sendiri, tetapi disampaikannya kepada khalayak ramai. Dibimbingnya umat yang masih terbelakang, diberitahukannya orang yang belum tahu. Maka terbebaslah umat dari kebodohan, terbebaslah umat dari buta huruf, buta ilmu, dan buta agama. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmunya para ulama inilah yang dapat menerangi jalan setiap hamba Allah, sehingga tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang bermanfaat dan mana yang memberi mudarat, sehingga melahirkan kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan keteraturan. Kedua, keadilannya para penguasa. Adil artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berat sebelah, tidak pandang bulu, tidak ada istilah anak emas, anak perak, atau anak perunggu. Semua sama dalam pandangannya, yang benar dibelanya, walaupun kebenaran itu muncul dari kalangan orang bawah, yang salah dilawannya, walaupun datangnya dari kalangan kaum elit. Baginya tidak berbeda, walaupun untuk dirinya sendiri, keluarganya, atau orang lain, semua sama dalam pandangan keadilan. Kata peribahasa, raja adil disembah,
raja zolim disanggah. Dengan keadilan para penguasa menimbulkan kepuasan bagi setiap penduduk negeri. Mereka merasa teralayani, terayomi, dan bahkan terpuaskan jiwanya, sehingga melahirkan masyarakat yang sadar akan kewajibannya sebagai penduduk negeri ini. Ketiga, ibadahnya para hamba. Seorang hamba yang mempunyai dedikasi tinggi kepada Khaliknya, mereka sadar akan kewajibannya sebagai seorang hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun sadar sebagai seorang warga negara akan kewajibannya kepada negara. Karena itu, ibadah yang mereka lakukan merupakan sumber kekuatan motivasi untuk berbuat membangun negeri. Karena ibadahnya seorang hamba akan banyak kontribusinya bagi pembangunan bangsa. Keempat, amanahnya para pedagang. Modal pokok seorang pedagang adalah amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Karena amanah, langganannya makin hari makin bertambah. Karena jujur, perdagangannya membawa mujur. Karena dipercaya, pelanggan akan tetap terjaga. Pedagang yang jujur akan mengatakan dagangannya jelek jika jelek, dan yang baik dikatakan baik. Mereka tidak menipu, tidak curang, dan tidak mau mengurangi baik takaran maupun timbangannya. Dijaganya benar-benar sifat amanah itu. Karena sifat amanah inilah yang mampu mengikat hubungan antara pedagang dengan relasinya dalam ikatan hubungan yang begitu indah. Pedagang yang jujur mampu menciptakan perniagaan yang teratur, membangun ekonomi yang terukur, dan menjadikan kehidupan masyarakat bangsa menjadi subur dan makmur. Kelima, disiplinnya para karyawan. Mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab, konsekuen, dan sportif. Mereka akan tetap bekerja dengan baik walau tanpa pengawasan atasan. Karena dia sadar ada malaikat yang selalu mengawasi gerak-geriknya. Mereka bekerja bukan semata-mata untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi dipertanggungjawabkan sampai di akhirat kelak. Bukan hanya mengejar jumlah atau kuantitas, tetapi mutu atau kualitas, sehingga mereka merupakan tulang punggung pembangunan suatu negara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur Allah anugerahkan bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Letaknya yang strategis di lintas khatulistiwa sehingga hanya mengenal dua musim, hujan dan panas. Tanahnya yang subur sehingga seorang penyair mengatakan tanah kita tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lautnya yang lebih luas dari daratan menyimpan kekayaan yang berlimpah. Tidak salah kalau Multatuli mengatakan tanah kita laksana sepenggal firdaus di muka bumi Allah ini. Karena itu, alangkah indahnya negeri ini jika dihiasi oleh ilmunya ulama dan kaum cerdik pandai yang ikhlas membimbing umat ke jalan Allah. Alangkah damainya negeri ini bila dikelola oleh pemimpin yang adil, yang tidak memihak pada satu golongan tertentu, yang kata dan tindakannya selaras dan tidak merugikan orang lain. Betapa eloknya negeri ini bila dihiasi oleh rakyat yang pandai bersyukur dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah damainya negeri ini bila memiliki pedagang yang amanah, tidak ada kecurangan dan manipulasi dalam perniagaannya. Hartanya dapat bermanfaat baik untuk si kaya maupun bagi si miskin. Sungguh makmurnya negeri ini bila dihiasi dengan pegawai yang pandai bersyukur, yang mengetahui hak Allah dan hak hamba. Semua hasil karyanya dilandasi pengabdian yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk kemakmuran bangsa dan negaranya.
Sebaliknya, alangkah rusaknya negeri ini apabila para ulamanya, para ilmuwannya hasad, iri dan dengki satu sama lainnya. Pasti binasa negeri ini apabila para pemimpinnya zalim. Betapa gersangnya negeri ini apabila masyarakatnya melaksanakan ibadah landasannya ria, haus pujian, dan asal Bapak senang. Alangkah hancurnya negeri ini apabila pedagangnya berlaku khianat, mementingkan diri sendiri, tidak peduli halal atau haram, yang penting memberikan keuntungan bagi dirinya. Alangkah kacaunya negeri ini apabila kaum pekerjanya di mana-mana berperilaku curang, senang melakukan korupsi, baik korupsi waktu maupun korupsi uang. Oleh karena itu, untuk mewujudkan negeri ini menjadi negeri yang diberkahi, marilah kita senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan ketabahan kepada kita semua. Demikian pula taufik dan hidayahnya, sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.